Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu fa'alu ma wa ta'lima wa tadakra wa tadkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hifza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Bab selanjutnya yaitu babun najasati wa izalatiha. Bab yang menerangkan tentang najis dan cara menghilangkannya. Artinya apa-apa saja sih benda-benda yang najis dan bagaimana cara menghilangkan najis-najis tersebut. Najis itu apa? Secara bahasa, najis itu ya apa-apa yang kotor, menjijikkan, najis secara bahasa. Tapi secara istilah agama, apa najis itu? Najis itu ya apa-apa yang dianggap kotor dan dia mencegah keabsahan ibadahnya seseorang. Jadi kalau seseorang ibadah kemudian terkena perkara itu dan dia tercegah, maka perkara itu disebut perkara najis. Sholatnya nggak sah, mamanya, atau hajinya nggak sah. Kenapa? Karena adanya sesuatu yang najis. Jadi najis itu menurut syariat nggak bisa didefinisikan apa, nggak bisa. Kita hanya bisa mengetahui pokoknya kalau sesuatu itu menghalangi seseorang itu untuk ngelakuin apa? Sholat di antaranya, maka perkara itu disebut namanya najis. Kecuali ada apa? Pengecualian atau darurah yang syariat memperbolehkan. Artinya walaupun itu najis tapi syariat memperbolehkannya. Kalau nggak ada itu ya batal gitu. Jadi apapun yang menghalangi seseorang ngelakuin ibadah seperti apa? Sholat. Kalau mau dihitung ada berapa sih macamnya perkara najis? Yang pertama, cairan yang berasal dari perkara yang memabukkan. Maka cairan apapun kalau dia perkaranya memabukkan, maka dia dihitung najis. Contohnya apa? Al-khamru, yang pertama arak. Arak itu bendanya itu najis gitu loh. Nah, kalau alkohol bukan arak gitu loh. Makanya ada alkohol yang dipakai untuk campuran minyak wangi, dan ini ulama mengkhilafkannya gitu. Tapi kalau arak nggak ada khilaf, sepakat. Apa sih arak itu? Arak itu ya sesuatu yang terbuat dari perahan anggur yang basah. Fermentasi anggur basah namanya arak, khamr. Nah, kalau alkohol ya kita nggak ngerti dah. Artinya bukan perahan dari
Makanya ulama khilaf, ada yang mengatakan, oh kalau alkohol yang dipakai untuk minyak beda dengan alkohol yang ada di dalam minuman. Ya kayak apa, kalau kamu makan buah-buah tertentu, kalau disium baunya kan nggak terus jadi najis gitu loh. Kenapa? Karena bukan terbuat dari perahan anggur gitu. Walaupun baunya seperti arak, nanti nggak terus baunya seperti arak jadinya terhitung arak, kan nggak. Ya, arak itu ya tertentu jelas kalau dia terbuat dari perahan anggur maka hukumnya najis. Anggur berarti lengkeng gitu. Yang lain gitu. Ya ini kan ayatnya, hadisnya menyebutnya secara letterlek perahan anggur. Lah, kemudian nanti ulama mengkiaskan. Nah, kalau ada yang keadaannya sama seperti perahan anggur, terus fungsinya sama, dampaknya sama, gimana gitu loh. Walaupun itu nggak ada hadis yang letterlek. Ini loh fungsinya ulama. Ketika dia mau membuat kias itu nggak gampang gitu loh. Oh, janen haram dari mana? Oh, karena botolnya sama. Oh, bukan karena botolnya. Kalau botol sama, sirup juga botolnya sama, botol kecap juga sama. Jadi ini haram karena apanya nih samanya gitu loh. Bukan urusan botolnya gitu. Tapi ada yang dibahas oleh para ulama. Jadi ulama itu untuk bisa memutuskan sesuatu, oh ini sama kiasnya dengan arak, itu luas ilmunya gitu loh. Nggak tiba-tiba pokoknya ini haram, enggak. Mereka punya pembahasan yang luas dalam ilmu usul fikih. Walau muhtaroman, walaupun arak itu dimuliakan. Jadi ada arak yang dimuliakan. Apa itu? Arak yang dibuatnya itu nggak niat untuk dibuat jadi arak, tapi mau dipakai untuk buat cuka. Itu arak itu dimuliakan, artinya dimuliakan apa? Tidak boleh dibuang. Tapi arak apapun yang dari niat awalnya mau dipakai untuk diminum, memabukkan, maka dia harus dibuang. Kalau ini lihat, apa ini? Arak buang. Artinya ini apa? Arak buatnya untuk apa? Ya untuk diminum, buang. Hukumnya harus dibuang. Tapi kalau dibuat dari awal bukan untuk diminum, tapi untuk didiamkan sampai berubah jadi cuka, maka itu namanya arak itu dimuliakan, nggak boleh dibuang. Tapi tetap hukumnya najis gitu loh. Sampai nanti berubah jadi cuka, beda. Selagi masih dia dalam status arak, ya tetap hukumnya najis. Dan berubahnya nggak boleh ditambahin apa-apa, nggak boleh. Oh ini biar cepat jadi cuka ditambahin ini, nanti prosesnya lebih cepat, nggak boleh. Harus berubah dengan sendirinya, diamkan aja sampai berubah jadi cuka. Itu diantaranya cairan apa? Arak. Ada lagi apa? Nabid. Nabid itu adalah minuman yang terbuat dari perahan seumpama anggur yang kering. Nah, ini yang dijelaskan di sini nabid namanya. Jadi berdasarkan kesepakatannya ulama, hadis-hadis. Jadi yang namanya tadi ada beras kencur, ada apa, kemudian dikias-kiaskan kemari gitu loh. Karena nggak terbuat dari apa, anggur kering saja, apa anggur basah saja, tapi ketika terbuat dari yang lainnya juga bisa masuk kelompok dia najis. Adapun benda padat, kata tadi kan cairan. Adapun benda padat yang memabukkan maka hukumnya suci. Apapun benda padat yang dia memabukkan hukumnya suci. Kayak apa contohnya? Kayak buah pala yang wangi,
kecubung, opium, ganja, za'faron, itu hukumnya suci, tidak najis. Kenapa? Karena kering, karena dia benda padat. Maka diharamkan mengkonsumsinya seukuran yang sampai memabukkan. Kenapa? Kalau arak nggak ada toleransi gitu. Mau secuil, mau sedrim, hukumnya sama. Ada minuman, oh ini alkohol cuman sama, mau alkoholnya remeng, mau yang penting kecampuran alkohol yang memang itu kecampuran perahan anggur, hukumnya haram, najis. Tapi kalau yang lain kayak opium, kayak ini enggak barangnya enggak najis dan pemakaiannya enggak haram. Kenapa? Ini bisa dipakai di kedokteran, dipakai untuk pengobatan, dipakai untuk konsumsi yang memang dibutuhkan, medis. Jadi pemakainya bagaimana? Kalau dia tidak sampai memabukkan, maka ya tidak sampai derajat haram. Ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Jadi kalau mau menggali ke hukum yang lebih luas, ya kita baca kitab yang lebih tinggi. Nanti kita akan dijelaskan bagaimana hukumnya tentang opium, tentang kecubung, tentang ganja dan yang lain-lainnya. Walaupun dia hukumnya tidak najis, bagaimana hukum pemakaiannya. Jadi kalau kamu kok ngantongin kecubung sholat gimana? Ya sah sholatnya, karena bukan benda yang najis. Jadi kalau kamu kok kena arak, kena tadi tetesannya di baju kamu, di badan kamu, sholat ya nggak sah, karena terhitung benda yang najis. Kemudian yang berikutnya lagi yang termasuk perkara yang najis, apa itu? Wal kalbu, yaitu anjing. Walaupun anjing itu anjing yang terlatih, kan kita ini kadang juga boleh memelihara anjing untuk jaga sawah, jaga ternak, jaga hewan-hewan kita, jaga kebun. Walaupun itu terlatih menjaga, tetap hukumnya najis. Kalau masuk rumah kesenggol kamu, ya kamu najis. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Karena Nabi perintahkan apapun yang terkena dari anjing itu, baik itu jilatannya ataupun terkena sesuatu yang basah darinya, maka hukumnya harus dibasuh 7 kali. Kalau itu terkena kepada minuman yang ada di wadah, di ember, maka harus dibuang airnya dan dicuci 7 kali. Kalau baju bagaimana? Sama, cuci 7 kali. Nah, kalau kamu makan babi bagaimana? Sama, kumur-kumur 7 kali, sama. Nggak usah. Yang penting tempat masuknya aja gitu. Kan ada orang protes, oh kan itu kan yang diharamkan daging babi, berarti kalau yang nggak daging nggak apa-apa, repot ini. Ya tulangnya, ususnya kan bukan daging itu, orang. Pokoknya apapun yang jangan di otak-atik udah pokoknya ada. Terus wal khinzir, yang setelah anjing babi. Kalau babi lebih najis daripada anjing, karena babi tidak boleh dipelihara sama sekali. Kalau anjing masih boleh dipelihara dengan keadaan khusus, mau dipergunakan untuk hal-hal yang tertentu masih boleh. Tapi kalau babi sama sekali nggak ada. Wa ma tawallada min ahadihima, dan apapun yang terlahir dari keduanya. Perkawinan silang anjing dengan kelinci keluar najis.
perkawinan silang anjing dengan orang, keluarnya orang, najis. Cloning. Iya. Jadi apapun yang sudah kena dua ini sudah nggak bisa ada toleransi, hukumnya najis. Jadi kayak kelinci kan tadinya apa? Suci kan, boleh dimakan. Begitu kawin sama anjing, kawin sama babi, kambing, kayak anaknya jadinya, walaupun anaknya bentuknya sama, kelinci, orang aja jadinya najis gitu loh. Ini panjang membahas dari kitab yang lain banyak. Secara fisik najis juga, kalau dia bergaul aja mungkin bergaul sama anjing, harusnya bercanda, dia bisa najis, bisa nyetel. Nular gitu najisnya. Enggak, itu dilatih. Yang penting kalau kamu ngelihat dia itu apa terkena jilatannya, kamu ngelihat dia itu kena apa gigitannya, sudah najis gitu aja. Orang yang hasilnya perkawinan silang dengan anjing boleh nggak jadi imam? Ramai pembahasannya itu. Boleh nggak disembelih gitu? Karena dia hitungannya bukan orang jadinya gitu loh, karena kan najis jadinya kan. Itu nanti di dalam kitab-kitab yang lebih luas akan dibahas. Kemudian wal maitatu, dan bangkai. Dan semua bangkai itu hukumnya apa? Najis. Apa sih bangkai itu? Bangkai itu apa? Hewan yang mati tanpa disembelih dengan cara syariat. Maka hukumnya dia apa? Bangkai. Wa illa al-adamiyan, kecuali bangkai manusia, maka dia hukumnya tidak najis walaupun orang kafir, tetap bangkainya tidak najis. Terus wal wasamaka wal jarad, kemudian ikan, terus belalang itu juga tidak termasuk bangkai yang najis gitu. Jadi walaupun ikan itu mati tanpa disembelih, maka hukumnya ya suci. Belalang sama gitu. Makanya kadang ada orang-orang yang apa kurang ilmu atau apa gitu loh, kita suka lihat makanan kaleng itu terbuat dari ikan yang disembelih secara syar'i. Ya? Disembelih secara syar'i. Gimana ikan kalau disembelih secara syar'i? Yang bikin siapa? Kalau ente bikinnya apa namanya, apa daging apa gitu kan ya. Maka kan ada hadis Nabi yang mengatakan apa? Ukhilla lana maitatani wadamani asamaku wal jarad wal kabidu wattihal. Dihalalkan untuk kita, kata Nabi, 2 bangkai dan 2 darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan juga jantung dan limpa. Jadi kan semuanya tempatnya darah. Jantung ya tempatnya darah, limpa juga tempatnya darah. Limpa itu kayak darah yang mengental, kayak tempatnya darah. Tapi itu di apa? Di rohsoh dapat pengecualian. Terus termasuk pula ada perkara-perkara yang najis apa? Adamu, darah. Hah?
Ya nggak usah yang kental, walaupun darahnya ancer, cair, berceceran, tetap dia hukumnya najis. Walaupun darah itu apa? Keluarnya dari jantung, keluarnya dari limpa, tetap hukumnya apa? Najis. Lah kalau ada darah yang di tulang bagaimana? Kamu suka makan ayam atau apa tulang ada? Begitu kamu apa? Buka dagingnya ada darahnya. Kalau sedikit dimaafkan. Artinya bukan darah yang sampai menetes ngucur gitu loh. Iya, tengkul lagi darah itu. Hah? Iya, makanya karena itu dikecualikan. Mungkin susahnya untuk tuntas hilang. Terus selain darah apalagi wal qaih. Qaih itu nanah. Terus qaih itu muntah. Walaupun muntahannya itu apa? Tidak barangnya masih utuh atau barangnya tidak berubah, tetap dia namanya mutanajis. Terus warauth, raus itu kalbul, seperti kencing. Raus itu kotoran, tai maksudnya. Itu namanya raus. Hukumnya sama seperti kencing. Makanya jika ada hewan itu kok berak atau muntah berupa biji yang masih utuh, maka hukumnya dia mutanajis, bukan najis. Jadi ada mutanajis, ada najis. Kalau najis itu nggak bisa dibersihkan. Kalau mutanajis berarti barang yang suci dia terkena najis. Kayak suka dimakan luwak, kopi dari luwak. Kopinya dimakan luwak, kemudian keluar masih bentuknya apa? Biji. Terus diapain? Cuci gitu loh. Dicuci ya selesai gitu loh. Apalagi telur, cuci. Mana keluar dari mana itu? Terus ada lagi gajah makan apa? Duren apa nih? Hah? Kalau di Lampung ada gajah makan duren, keluar durennya enak memang. Selagi dia masih utuh, belum berubah jadi apa-apa, namanya mutana. Jadi tinggal cuci aja, bersihin. Kok keluarnya apa recehan duit di mana? Ya mutana, cuci selesai gitu loh. Terus wal baul juga kencing, air kencing. Terus wal madhi. Terus wal wadi. Al madhiyu wal wadyu. Apa sih bentuknya kalau madhi itu? Madhi itu bentuknya warnanya kuning. Biasanya keluarnya bersamaan mau keluarnya mani biasanya. Keluarnya madhi dulu, baru setelah itu keluar mani. Tapi kalau wadhi, kalau wadi itu setelah kencing biasanya. Dan warnanya putih, meringkil gitu loh. Setelah kencing selesai keluar itu biasanya. Jadi kalau madhi ini keluarnya akan keluarnya air
mani. Dia bentuknya apa? Kuning. Bersamaan dengan syahwat. Jadi kalau mau dibedakan itu aja adalah mazi dengan wadi. Kemudian wal ma'u mutaghayyiru asailu min famin naim. Air yang berubah, yang keluar dari mulutnya orang yang ngorok tidur. Tapi tidurnya nggak pakai bantal. Ini bermasalah nih gitu loh. Kenapa? Karena tidur yang nggak pakai bantal memungkinkan cairannya dari lambung keluar. Kalau pakai bantal, cairannya dari hidung, tadi ya nggak najis. Tapi yang lebih utama ya dibersihkan, karena kamu nggak tahu ini kapan keluarnya, posisi dia bagaimana gitu loh. Tapi kalau itu keluarnya dari lambung, hukumnya adalah najis. Terus wal mani. Mani juga najis. Maninya apa? Maninya al-kalbi wal hinzir. Maninya anjing, maninya babi itu najis. Kalau mani orang enggak. Dan maninya hewan-hewan yang boleh dimakan itu enggak najis. Nah, dulu kalau zamannya Bawa dulu senangnya ngawinin ayam. Nanti pinjem maninya sono masukin sini gitu urusannya. Allah. Terus wal mutawallidi min ahadihima, dan semua yang terlahir dari perkawinan dengan keduanya maninya najis. Terus wala banu mala yukalu lahmuhu, dan susu yang dagingnya tidak dimakan. Susunya hewan yang dagingnya tidak dimakan juga hukumnya najis. Kalau susu beruang gimana? Itu bukan susunya beruang, bukan susu merek. Lah beruangnya boleh dimakan nggak? Merostek gimana? Susu beruang makan merek yang nggak najis. Ada beruang laguan. Kalau susu kuda liar, Jangan liar bahaya gitu. hah? Boleh kan, kudanya belum dimakan. Boleh. Illa adamiyu, kecuali susunya manusia itu suci. Susunya hewan-hewan yang apa? Bisa dimakan, suci. Kambing, sapi. Susu apa lagi? Ada kan orang yang suka itu jual-jual mani gajah itu. Itu hukumnya jual gajah. Mau juga kuat. Terus wal alakoh. Kemudian alakoh. Alakoh itu apa? Darah yang beku, yang kasar. Artinya setelah masuk ke rahim dia jadi darah. Belum menjadi daging, belum, baru jadi darah.
kok keluar, maka hukumnya apa? Najis. Kemudian wal mudghah itu udah bentuknya daging. Kalau alaqah belum berbentuk daging. Kalau mudghah sudah berbentuk daging. Maka dia tetap hukumnya apa? Najis. Terus warutu batul farji, dan kondisi kemaluan yang basah, yaitu wayamaul abyad, keputihan misalnya dari farjinya perempuan, itu hukumnya apa? Najis. Kalau ilernya hewan, nah, suka ada sapi ngiler, kambing ngiler, selagi itu dari mulutnya hewannya itu bukan tadi apa? Babi, bukan anjing, hukumnya apa? Suci. Keringatnya suci, yang penting bukan keluar dari lambungnya. Kalau itu muntahannya dari lambung, hukumnya tetap najis. Terus sama seperti apa tadi? Ada pula kayak minyak wangi. Minyak wangi yang diambil dari apa? Hah? Muntahan paus. Itu paus muntah makan apa? Makan tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu masuk ke paus, kemudian muntah, maka tumbuhan itu jadinya wangi. Terus misik dari mana? Hah? Kijang. Apanya itu? Hah? Bisul. Apa sih namanya? Bagian dari. Itu hukumnya bagaimana? Ya? Karena kan dipakai minyak misik kan. Itu termasuk perkara yang suci. Kemudian ada ulat sutra. Ngeluarin apa sih itu? Iler ya? Ilernya walet. Nah kalau itu tintanya cumi, najis nggak? Kenapa? Hah? Dari depan apa dari belakang? Ya gitu aja. Kalau dari depan ya suci gitu. Karena dia adalah senjatanya cumi, bukan kotorannya.
nggak mau makan dulu nih, apalagi potong. Namanya ambar. Ambar itu tumbuhan yang dimakan sama paus. Dan ambar itu dimuntahkan jadinya minyak wangi. Itu terwangi, itu mahal. Hah? Telur kodok mau dipakai apa maksudnya? Bisul buat bisul. Hah? Biasanya buat bisul. Telur ular juga nggak apa-apa. Semua telur itu suci. Ular bertelur, dimakan telurnya boleh. Kalau telur kodok itu dioleskan ya. Yang penting bukan sesuatu yang keluar dari apa tadi? Anjing, babi. Kalau telur itu suci. Iya kan nggak dimakan kan? Iya. Sesendok aja bisa jadi berapa? kurang dengan telur ayam udah. Terus wal juz'u al munfasilu minal hayawani kamaitati. Dan bagian tubuh yang terpisah dari makhluk hidup yang bernyawa maka seperti bangkainya. Yang terpisah dari apa? Yang bernyawa dipisahkan maka dia seperti bangkainya. Kalau bangkainya nggak najis, pisahannya ya nggak najis. Kalau bangkainya najis, pisahannya najis. Jadi kok motong apa sayapnya ayam dipotong, hukumnya apa? Bangkai. Karena ayam kalau mati dari sembelih bangkai. Nanti motong kakinya ayam, hukumnya apa? Bangkai. Tembaknya dua tembak. Kecuali kan disembelih. Lah disembelih itu caranya bagaimana? Ya mau ditembak kalau memang dia nggak bisa ditangkep, mau dipanah atau dilempar. Ketika dia sudah nggak bisa disembelih dengan cara yang normal gitu loh. Yang penting dia dikeluarkan darahnya. Tapi nggak boleh ayam yang bisa sembelih ditembak namanya. Boleh. Jadi memang dia nggak bisa ditangkap dengan cara yang normal, maka boleh dengan cara yang lainnya. Yang penting bisa mengeluarkan darahnya. Illa sya'ron, kecuali bulu. Kalau bulu dipotong dari hewannya itu enggak najis. Al makuli, yang hewannya itu biasa dimakan.
waraisyahu wasufahu wa wabarahu, dan ekornya yang bulunya tebal, yang bulunya tipis sama. Jadi hewan yang bulu dimakan itu kalau dipotong bulunya nggak termasuk apa? Najis. Kayak apa? Contoh sip itu. Hah? Itu diapain bulunya? Dicukur kan? Terus dipintal, ya boleh. Karena dagingnya dimakan. Tapi kalau yang lainnya nggak boleh. Fatahiratun, maka semua itu adalah perkara yang suci. Wala yadhuru syai'un minan najasati, dan tidak akan suci sesuatu dari najis. Barang yang sudah najis tadi nggak mungkin lagi berubah jadi suci, nggak mungkin. Jadi najis sama mutanajis beda. Kalau mutanajis barang suci yang terkena najis. Kalau najis memang ainnya najis, nggak bisa disucikan. Maka yang semua najis nggak bisa disucikan illa salasata asya, kecuali 3 hal. 3 hal ini yang tadinya najis bisa berubah jadi suci. Apa yang pertama? Al-khomru, arak. Ma'ina iha, beserta tempat-tempatnya juga menjadi suci. Jadi kalau ada arak ditaruh di wadah, kemudian araknya itu idza sorot khalan binafsiha, kalau apabila arak itu menjadi cuka dengan sendirinya. Ketika dia berubah jadi cuka, wadahnya dikendi, ya kendinya ikut suci gitu loh. Nggak bisa, oh ini kendinya bekas arak, sekarang udah jadi cuka, kendinya masih najis, ya cukanya najis juga gitu loh. Jadi ketika cukanya itu menjadi berubah dia suci, kendinya juga jadi suci gitu loh. Wong ainnya barangnya jadi suci, apalagi tempatnya gitu loh, juga ikut berubah jadi suci, tapi asal berubahnya tanpa campur tangannya manusia. Artinya apa? Tanpa dimasukkan sesuatu. Kenapa kok jadi suci? Kata ulama, karena hilangnya alasan haramnya, yaitu memabukkan. Ketika sudah itu hilang, maka dia kembali menjadi suci seperti anggur lagi hukumnya gitu. Tidak lagi hukumnya haram, dan tidak lagi najis. Tapi kalau dicampur pakai alat-alat yang lainnya, ditambah benda kayak apalah, enggak, maksudnya arak itu dicampur apa biar berubah cepat jadi cuka, nanti hilang langsung kadar alkoholnya, kadar memabukkannya hilang.
maka tetap dia hukumnya apa? Tidak suci. Yang kedua adalah al-jildu al-mutanajjisu bil mauti, kulit yang menjadi najis dengan sebab kematiannya. Kecuali kulit apa? Anjing, kulit babi, itu nggak ada toleransi. Jadi nggak bisa disucikan. Wa yadhuru bidabghi atau adzahiruhu wa batinuhu. Dapat suci dengan disamak, bagian luarnya dan bagian dalamnya. Syaratnya dia tidak lagi hancur atau rusak kalau dia direndam di dalam air. Jadi menyamak itu diapain sih? Hah? Bukan, nyamak itu dihilangkan bulunya dan gajih-gajihnya. Hah? Nggak bisa. Harus digosok pakai sesuatu yang panas. Walaupun yang buat gosok itu tai burung. Nah, tai burung itu panas. Ambil tai burung hingga semua bulunya rontok. Gaji-gajinya rontok semuanya. Ketika bersih sudah nggak ada bulunya, barulah dia tinggal kulitnya doang, maka dia menjadi suci. Kenapa? Lalu dimasukkan ke dalam air untuk disucikan. Kalau dimasukkan air disucikan, diangkat dia nggak bau, maka berarti prosesnya nyamak berhasil. Dia menjadi suci. Tapi kalau dimasukin air jadi bau, berarti proses nyamaknya gagal. Dia tetap jadi bangkai, tidak bisa lagi disamak. Kalau ini kok motong beruang, motong macan, bisa nggak disamak? Apa? Nanti nembak di hutan nih, berburu. Oh ada kambing dipotong bib, terus disamak. Nggak usah, kalau kambing mah udah halal, nggak usah disamak lagi. Oh, kambing dipotong kok pakai disamak? Oh ini kan yang apa, yang matinya jadi bangkai. Makanya Nabi pernah melewati suatu bangkai kambing, kata Nabi, kenapa ini nggak manfaatin kulitnya? Itu kan bangkai ya Nabi, ya ambil kulitnya, masih bisa dimanfaatkan. Tapi caranya tadi bulunya dihilangkan. Tapi kalau macan kulitnya dipakai, bulunya masih ada, ya najis semua itu, gitu loh. Beruang, nanti pakai jaket dari beruang, bulunya masih ada, ya najis semua. Berarti yang dipakai itu kulitnya doang, hasil di sama. Maka kata Nabi apa? Idza dzubighal ihabu faqad tahura. Apabila telah disamak sebuah kulit, maka sesungguhnya dia menjadi suci. Jadi caranya nyamak pakai apa? Pakai benda yang pedas atau benda yang panas. Bukan dengan dibakar, bukan dengan dipanaskan, bukan, tapi dengan di apa?
Kosong. Kemudian yang namanya kulit yang telah disamak, hukumnya seperti pakaian yang terkena najis. Tinggal diapain? Cuci, selesai. Gitu. Kalau dicuci pakai air kemudian kok bau, ya berarti gagal. Di situ masih ada gajihnya berarti. Di situ masih belum bersih, semuanya tuntas. Hingga dia jadi bau. Kalau tinggal kulitnya doang, ya enggak. Kayak kerupuk kulit itu dari apa itu? Diapain? Sama, kan masih sama gitu. Hah? Hah? Potong-potong. Potong-potong jemur. Kalau dia dimasukin air gimana? Lempem. Bukan sebelum digoreng, kering, masukin air gimana? Nggak apa-apa. Busuk. Kalau busuk berarti dia belum berhasil penyamakannya, dia nggak disamak. Kalau kulitnya sudah sama kan, dipotong-potong kecil, nanti jemur air, ya nggak ada masalah. Wong dia kayak baju, nanti punya baju masukin air bau nggak? Enggak. Maka statusnya sama seperti baju gitu loh. Baju kamu masukin air, rendem, ya nggak bau. Tapi kalau tadi kulit tadi kamu masukin air, kok bau? Berarti dia belum termasuk hewan yang disamak. Nah kalau kulit sapi disama nggak, ngapain? Potong-potong aja, goreng udah, nggak disama-sama. Orang barang nggak najis, ngapain disamak gitu loh? Kecuali sapi bangkai, ya kan? Nanti mau pakai apa buat di masjid, buat apa namanya, beduk ya boleh. Kenapa? Hukumnya sudah nggak najis ketika sudah disamak. Kemudian wasali tuha yang ketiga, masoro hayawanan, apa-apa yang menjadi hewan dari barang najis tadi, kemudian muncul hewan, maka hewan itu jadinya suci gitu. Belatung apa, jadi sesuatu apa yang tadi sudah mati bangkai kemudian muncul hewannya. Nah itu hewan dari mana? Artinya bangkai tadi buat media atau bangkai tadi berubah? Bangkai tadi buat media. Jadi tiga perkara itu, perkara yang asalnya najis berubah jadi suci. Arak ketika berubah jadi cuka, kulit, bangkai yang disamak, terus bangkai yang kemudian tumbuh hewannya. Maka hewan yang tumbuh itu termasuk hewan yang suci. Nah, kalau bicara apa boleh dimakan apa enggak, ya tergantung ente tegel apa enggak gitu doang. Kan kita enggak, kan saya enggak bicara boleh dimakan.
tinggal ente-nya apa? Dikecualikan dari batasan hewan, yaitu sesuatu yang menjadi abu atau garam, maka sesuatu itu tidak dapat menjadi suci. Jadi apapun yang muncul dari situ nggak bisa jadi suci. Ini 3 perkara. Insyaallah besok nyambung lagi tentang fi izalatin najasat, cara menghilangkan najis tersebut. Ada berapa macam najis dan cara-cara menghilangkannya. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana qarabna bi adana qatarabna wa anana asrabna ala ashrabna wa tub alaina tauba tausili kulli hauba wa sulana aurati wa amin hirati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna fil mustafa rasuli wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatosi suhbi walhamdulillahi lil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.